Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro dari tahun 1785 sampai 1855. Karangan Peter Carey. Kali ini kita akan melihat kekuatan spiritual yang diandalkan dan yang real Pangeran Diponegoro. Juga hobi, rasa kemanusiaan, dan seni berperang. Kemampuan Diponegoro menjatuhkan kutuk kepada siapapun yang tidak menepati janji atau yang berkhianat juga terkenal luas. Barang-barang milik pribadinya seperti tongkat ziarah bergagang besi ukir berbentuk cakra atau cakram, lambang senjata Dewa Wisnu yang disebut Kiai Cakra, dianggap keramat, punya kekuatan supernatural. Begitulah pangeran, seorang pribadi yang tidak boleh dianggap enteng, seorang pribadi yang kuat secara rohani dan mumpuni dalam seni mistik Jawa. Kepercayaan rakyat kebanyakan pada kekuatan spiritualnya juga meluas sampai ke medan tempur. Pangeran dianggap tak mempan peluru, sekalipun pernah tertembak sampai 2 kali dalam pertempuran di Gawok tanggal 15 Oktober tahun 1826. Di tubuhnya tidak terlihat ada bekas luka tembak. Karena tidak percaya pada kekebalan tubuh Diponegoro terhadap peluru, dalam tulisan-tulisan Belanda bahkan sampai ada spekulasi bahwa sang pangeran kemungkinan mengenakan pakaian tempur dari besi. Terkait dengan insiden di Gawok, dalam babat karyanya Diponegoro punya cerita menarik. Ia berupaya menegaskan ringannya luka yang ia derita demi meyakinkan istrinya bahwa ia tidak berbuat serong. Kepercayaan yang dianut umum di Jawa beranggapan bahwa kekebalan dan kekuatan-kekuatan lain akan lenyap jika orang yang memilikinya menyeleweng atau berperilaku tidak pantas. Karena pangeran sebenarnya telah tidak setia, tidur dan berselingkuh dengan gadis Cina tukang pijatnya, persis sebelum pertempuran itu terjadi. Ia cemas kalau istrinya, Raden Ayu Maduretno, bakal menghubung-hubungkan luka tembak dan kekalahan dalam pertempuran dengan penyelewengan tersebut. Berbagai kesenangan Pangeran Diponegoro sebenarnya biasa saja dan khas Jawa. 2 kesenangannya yang utama sudah disinggung, yaitu berkebun dan memelihara burung, khususnya perkutut dan kakak tua. Bahkan di pengasingan, ia menghabiskan banyak waktu di antara burung-burung kakak tua. Ia juga gemar bermain catur. Mengunyah sirih adalah salah satu dari sedikit kebiasaan Diponegoro. Sehari-hari ia biasa terlihat terus-menerus memamah sirih, sehingga ia dapat menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengunyah seracikan kapur, daun sirih, dan pinang. Pangeran juga mengisap rokok Jawa, sigaret tebal yang dilinting sendiri dengan tangan, sejenis cerutu yang terbuat dari tembakau lokal yang dibungkus daun jagung. Diponegoro pun gemar minum anggur bersama orang-orang Eropa. Merek paling favoritnya Constantia, anggur putih manis dari Tanjung Harapan, Afrika,
yang pernah menjadi pilihan para raja dan kaisar seperti Napoleon, serta para pengarang seperti Jane Austen tahun 1775 sampai 1817 dan Charles Dickens tahun 1812 sampai 1870. Akan tetapi, Diponegoro tak pernah menjadikan kegiatan minum anggur sebagai kebiasaan berlebihan. Sepertinya pangeran punya tafsir sendiri soal larangan minum anggur putih manis dalam Islam dan berpendapat bahwa meminum anggur putih yang diberikan orang Eropa tidak bertentangan dengan Al-Quran karena orang Eropa meminum anggur putih yang manis itu sebagai semacam obat penawar tanda kutip bila mereka mabuk anggur merah. Dalam soal makanan, Diponegoro memiliki selera yang selektif. Selama 1 minggu yang ia habiskan di kediaman residen Semarang dari tanggal 29 Maret sampai 5 April tahun 1830, di tengah perjalanan menuju Batavia, ia menyukai roti putih yang dipanggang setiap hari di dapur Karesidenan Bojong. Ia pun mulai terbiasa dengan menu kentang Belanda, yang menurut bahasa plesetan punakawannya, Joyo Suroto atau roto, kentang sabrang atau kentang pengasingan yang dimakan dengan sambal dan keripik singkong untuk mencegah mabuk laut sebagai makanan sehari-hari selama perjalanan laut ke Batavia. Dari tanggal 5 sampai 8 April tahun 1830, Manado dari tanggal 3 Mei sampai 12 Juni 1830 dan Makassar dari tanggal 20 Juni sampai 11 Juli tahun 1833. Seperti kebanyakan kaum kerabatnya di Keraton Yogyakarta, Diponegoro juga membuat dan mengoleksi emas dan berlian. Cincin dan sarung keris berlapis emas bisa disebut di antara beberapa harta yang ia miliki selama dalam pengasingan. Salah satu benda berharga lain miliknya adalah sebentuk batu akik hitam yang disimpan dalam pembungkus emas. Batu mulia ini dikirim sang pangeran kepada ibunya yang sudah berumur 80 tahun ketika sang ibu mulai berkorespondensi dengannya di Makassar pada Maret tahun 1849. Diponegoro juga seorang penunggang kuda yang mahir. Keahlian ini sangat membantunya dalam berbagai usaha menyelamatkan diri selama Perang Jawa berkobar. Pangeran mempunyai kandang kuda yang besar di Tegalrejo dengan 60 tukang khusus. Di samping semangat keagamaannya, Diponegoro memberi kesan kepada Norle bahwa komitmen spiritualnya dijiwai oleh rasa peri kemanusiaan dan bela rasa yang mendalam. Ketika ia mendengar cerita tentang seorang anak buah kapal Belanda memilih bunuh diri dengan pisau lipat dalam pelayaran ke Manado ketimbang menerima hukuman atas kejahatan yang tak pernah dilakukannya, pangeran mengungkapkan rasa kasihan sekaligus rasa marahnya. "Bagaimana itu mungkin?" tanya pangeran kepada Norle. "Menghukum seseorang yang kesalahannya belum terbukti. Ketika ayahnya atau dia sendiri menimbang-nimbang untuk menjatuhkan hukuman kepada rakyat Jogja, ia mengatakan mereka selalu berangkat dari prinsip bahwa
tak seorang pun boleh dihukum bila belum terbukti melakukan suatu kejahatan. Dalam segala sesuatu yang dikatakan Diponegoro, selama percakapan kami mengenai soal ini, demikian catat Norle, ia menunjukkan rasa keagamaan yang mendalam. Ia sangat menaruh kasihan pada anak buah kapal itu, yang ia katakan pastilah dia orang yang berhati suci, yang tentu akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Pangeran juga mengatakan kepada Norle, ia tidak pernah mau membawa senjata selama Perang Jawa dan merasa sangat terpukul menyaksikan para korban pertempuran bergelimpangan. Pangeran mengatakan ia selalu memerintahkan para komandan tentaranya untuk memperlakukan tawanan Belanda dengan baik. Tetapi perintahnya tidak selalu ditaati sepenuhnya. Akhirnya, kita akan melihat bagaimana secara visioner Pangeran berjumpa dengan Ratu Adil pada Mei 1824, memohon untuk dibebaskan dari ajakan untuk memimpin bala tentara Ratu Adil, karena ia tidak dapat berkelahi tanda kutip dan tidak sanggup melihat kematian tanda kutip. Mungkin ada semacam pembelaan khusus di sini dari pihak Diponegoro. Benar bahwa tentara Belanda yang ditawan diperlakukan dengan baik. Bahkan beberapa diberi pangkat dan tanggung jawab. Akan tetapi, hal itu hanya dilakukan setelah mereka menyatakan setuju memeluk Islam. Tentang menyandang senjata, Diponegoro mungkin betul tidak menembakkan senjata dalam kemarahannya atau menebaskan pedang dalam serbuan kavaleri. Tetapi ia memiliki banyak koleksi senjata pusaka. Salah satunya selalu ia bawa, yaitu Kiai Abijoyo, keris pemberian ayahnya. Dan kemudian pasca tahun 1827, keris pusaka Kiai Ageng Bondoyudo yang dibuat dengan melebur 3 pusaka lainnya dan yang nama artinya jago duel tanpa senjata. Jadi, ide tentang pangeran yang tanpa senjata dengan demikian tidak bisa dipercaya. Sesuatu yang kemudian diakuinya sendiri pada hari penangkapannya di Magelang, tanggal 28 Maret tahun 1830, ketika ia bicara tentang peran gandanya sebagai penguasa Jawa atau Ratu Tanah Jawa dan prajurit atau Kalawan Ngiras Prajurit, dan fakta bahwa ia memikirkan akibat yang mungkin timbul, yakni serangan dengan cara mengamuk terhadap Jenderal de Kock. Akhirnya, menurut sumber-sumber Belanda, pangeran tidak segan-segan menuntut hukuman berat bagi pejabat sipil atau orang lain yang memihak Belanda. The Stewards menyebutkan perintah yang konon diberikan pangeran di akhir tahun 1825 untuk memenggal kepala semua lurah atau kepala desa di sebelah barat ibu kota kesultanan yang telah membantu pembangunan kembali jalan raya dari Yogyakarta menuju Brosot di Kaliprogo. Kepala-kepala lurah yang sudah terpenggal itu kemudian ditancapkan di ujung bambu panjang untuk dipamerkan sebagai pelajaran bagi yang lain. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke episode yang menarik lainnya.